Setelah berakhirnya masa Perang Dunia Kedua, semua produsen mobil di dunia bangkit. Tak terkecuali Nissan, yang ingin bersaing dengan brand otomotif lainnya untuk menciptakan kendaraan sport. Dan salah satu mobil sport dari Nissan adalah Fairlady Z. Selama lebih dari 5 dekade, Nissan konsisten mempertahankan seri Z atau Fairlady sebagai mobil dengan performa terbaik. Dan kali ini kita akan mengulas sejarah dan perkembangan dari mobil sport ikonik Nissan yang tak kalah dengan GT-R. Dan inilah Nissan Fairlady. Meskipun Nissan Z diperkenalkan pada akhir dekade 60-an, sejarah sport car satu ini dapat dilihat dari mobil sport pertama Nissan, yang berbentuk roadster pada akhir dekade 50-an. Mobil itu bernama Datsun Fairlady. Selanjutnya, Yutaka Katayama mengusulkan kepada Presiden Nissan kala itu, yaitu Katsuji Kawamata, untuk membuatkan mobil roadster versi Nissan, karena adanya peluang besar untuk menjual mobil roadster di Amerika pada waktu itu. Presiden Nissan menyetujui permintaan itu, dan langsung membuatkan mobil sesuai keinginan Presiden Datsun tersebut. Dan pada tahun 1960, Datsun mulai memperkenalkan mobil sport pertama mereka yang bernama Datsun Fairlady. Basisnya sendiri berasal dari mobil pick-up Datsun. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1200 cc dan bertransmisi manual 4 percepatan. Nah, dari sini muncul pertanyaan, mengapa mobil ini bernama Fairlady? Nama tersebut diambil dari sebuah opera musikal Broadway yang berjudul My Fair Lady, dan ngetren di Amerika pada awal tahun 60-an, yang jadi favorit Presiden Nissan kala itu, yaitu Katsuji Kawamata. Dari sini kalian sudah tahu mengapa mobil ini awalnya bernama Fairlady. Kembali lagi ke sejarahnya. Dan pada tahun 1961, Yutaka Katayama bekerja sama dengan Yamaha untuk mengembangkan mesin 2000 cc DOHC. Namun, setelah mesin itu hampir selesai, Yutaka Katayama kurang puas dengan mesin itu. Akhirnya, Nissan dan Yamaha memutuskan kontrak kerja pengembangan mesin tersebut pada tahun 1964. Dan setelah itu, Yamaha bermitra kepada Toyota untuk melanjutkan prototipe mesin itu, sehingga lahirlah Toyota 2000 GT. Setelah proyek bersama Yamaha gagal, Nissan masih melanjutkan pembuatan prototipe sport car sebagai pengganti Fairlady. Namun, kali ini Nissan membuat model yang berbentuk coupe. Model coupe dipilih karena pada masa itu banyak mobil sport asal Amerika yang kebanyakan menerapkan gaya bodi ini ke mobil mereka. Seperti Ford Mustang, Chevrolet Camaro dan mobil Inggris Aston Martin DB. Pada tahun 1969, lahirlah Datsun 240Z untuk pasar ekspor, dan Fairlady Z untuk pasar Jepang. Jika dilihat dari desain eksteriornya, mobil ini sepintas mirip Jaguar E-Type, tetapi desain Z generasi pertama ini lebih menawan daripada Jaguar E-Type. Sesuai namanya, 240Z memiliki mesin inline-six 2400 cc, dengan output 151 horsepower, akselerasi 0 ke 100 dicapai dalam hitungan 7,8 detik. Dan untuk pasar Jepang, mesin yang tersedia hanya inline-six 2000 cc, dengan tenaga 130 horsepower. 240Z sangat laris di pasaran, dan di tahun pertama mobil ini memulai debutnya, 240Z sangat diterima baik oleh pasaran dan para pecinta mobil. Hingga total penjualan 240Z dari tahun 1970 sampai tahun 1973, laku terjual lebih dari 125.000 unit. Lalu, pada tahun 1974, Nissan menambah kapasitas mesin dari Z generasi pertama ini menjadi 2,6 liter, yang membuat namanya menjadi 260Z. Selain adanya peningkatan performa, pertama kalinya Nissan Z memperkenalkan varian 2+2, yaitu ditambahkannya jok penumpang di baris kedua, yang membuat mobil ini lebih panjang 30 cm. Tenaganya juga meningkat menjadi 154 horsepower. Terkecuali untuk sebagian besar pasar Amerika, yang membuat Datsun 260Z tenaganya dibatasi di sekitaran 139 horsepower, karena ketatnya aturan emisi di wilayah tersebut. Dan di tahun berikutnya, Nissan mengeluarkan Datsun 280Z untuk pasar Amerika Utara. Mobil ini mengalami peningkatan mesin menjadi 2800 cc, yang membuat tenaganya naik menjadi 170 horsepower. Untuk generasi pertama ini dijual hingga tahun 1978. Menyusul kesuksesan dari Nissan Z generasi pertama, Nissan menyiapkan 280ZX.
Tapi, jangan disalahartikan jika ini adalah 280Z generasi pertama. Di generasi kedua ini, 280ZX sangat berbeda jauh dengan 280Z generasi pertama. Sesuai judul tentang generasi kedua ini, yaitu kemewahan. Mobil ini dibuat karena permintaan konsumen yang ingin menjadikan Nissan Z generasi selanjutnya menjadi lebih mewah daripada kesenangan berkendara. Jika dilihat dari luar, memang perubahannya tidak tampak mencolok. Tetapi jika sudah melihat interiornya, mobil ini mendapat material mewah, dan suspensinya dibuat lebih lembut demi kenyamanan berkendara. Satu-satunya hal yang masih dipertahankan dari 280Z generasi pertama adalah, mesinnya yang masih menggunakan 2800 cc. Tetapi, ketika mesin itu dipasangkan ke 280ZX ini, mesin itu kehilangan banyak tenaga kudanya. Tetapi, pada tahun 1981, Datsun mengeluarkan varian turbo, yang dapat menambali kekurangan dari 280ZX tanpa turbo. Dan varian T-Top sebagai opsi pembelian. Datsun 280ZX mendapatkan pujian untuk kemewahan dan kenyamanan berkendaranya. Namun, di sisi lain juga dikritik karena rasa berkendara dan performanya yang sangat buruk jika dibandingkan pendahulunya. Dan untuk pasar domestik Jepang, Z generasi kedua masih bernama Fairlady Z dan hanya menyediakan mesin inline 6 2 liter non-turbo. Pada tahun 1983, Nissan merubah total semuanya untuk Z generasi ketiga ini, mulai dari eksterior, interior, mesin dan kaki-kaki. Banyak penggemar yang kecewa, karena 300ZX lebih mirip mobil Grand Tourer ketimbang mobil sport sejati. Untuk di Jepang, mobil ini masih dijual dengan nama Nissan Fairlady Z. Sedangkan untuk pasar Amerika, mobil ini terdapat dua emblem perusahaan, yaitu Nissan dan Datsun. Dan pada tahun selanjutnya, penjualan mobil merek Datsun digantikan oleh merek Nissan. Hal ini dikarenakan Nissan ingin mematikan merek Datsun, yang membuat mobil berlogo Datsun pada tahun itu harus berganti ke nama menjadi Nissan. Tetapi, untuk pasar Amerika, dealer Datsun masih aktif untuk menjual mobil bermerek Nissan. Mesin yang awalnya inline, sudah digantikan dengan mesin berkonfigurasi V6, 3000 cc, yang dapat menghasilkan 160 horsepower. Dan varian turbo dapat menghasilkan output 200 horsepower. Dan interiornya juga tak kalah mewah dari 280ZX. Persaingan sports car Jepang mulai memanas dengan hadirnya Celica Supra, RX-7, dan NSX. Nissan tak ketinggalan dengan mengeluarkan Z generasi terbaru, yang bernama 300ZX yang memiliki kode sasis Z32. Mobil ini dibuat lebih membulat, lebih rendah, lebih canggih, lebih lebar, dan lebih modern daripada Z generasi sebelumnya. Di Z generasi ini, Nissan pertama kalinya mendesain dengan superkomputer Cray2 yang menggunakan software CID. Nissan juga memasukkan teknologi super high-case di mobil ini, yang membuatnya bertambah lincah saat bermanuver. Untuk mesin masih menggunakan V6 3000 cc dari generasi sebelumnya. Tetapi, mesin ini mendapat improvement, untuk varian tanpa turbonya dapat menghasilkan output 222 horsepower. Dan untuk versi turbonya dapat mengeluarkan output hingga 300 horsepower. Namun, nasib dari Z generasi ini tak sebaik dari generasi sebelumnya. Pada pertengahan era 90-an, penjualan mobil sport Jepang menurun, hal ini dikarenakan tren pasar yang sudah berubah menjadi minivan dan SUV. Tak hanya itu, nilai mata uang yen juga meningkat, yang membuat harga dari Z32 ini terus melambung. Harga pertama rilisnya dulu $30.000, tetapi di tahun terakhirnya harga mobil ini melonjak tajam menjadi $50.000. Hingga tahun 1996, penjualan Z32 di Amerika dihentikan, dan Nissan masih menjual Z32 untuk pasar ekspor lainnya hingga tahun 2000. Di tahun ini Nissan juga melihat turunnya minat penggemar kepada Nissan Z. Maka dari itu, Nissan membuat program 240Z Vintage. Yaitu membeli 240Z bekas, merestorasinya total, lalu dijual ke dealer dengan harga $24.000. 1 tahun berselang, Nissan meluncurkan prototipe Nissan Z yang dinamakan 240Z Concept, di North American International Auto Show. Banyak pecinta Z kecewa, karena mobil ini mempunyai mesin 2 liter 4 silinder kepunyaan Nissan 240SX.
Bukannya 6 silinder yang menjadi ciri khas Nissan Z, dan akhirnya proyek ini dibatalkan setelah banyaknya pihak yang tidak setuju dengan mesin mobil ini. Setelah kegagalan konsep Z itu, Nissan tidak membuat Z konsep yang selanjutnya. Karena Nissan pada masa itu ingin fokus ke tren SUV dan mengalami krisis keuangan. Saking parahnya krisis keuangan Nissan, hingga Nissan menjual 44% sahamnya ke Renault. Setelah sebagian sahamnya dibeli Renault, Nissan menunjuk Carlos Ghosn sebagai CEO. Dan strategi Ghosn adalah menghadirkan generasi terbaru dari Nissan Z, dan Nissan melakukan sayembara untuk studio desainnya yang berada di Jepang, Eropa dan Amerika. Pada Maret tahun 2000, studio desain yang terpilih untuk 350Z adalah studio desain La Jolla dari California. Pada 8 Januari 2001, Nissan memperkenalkan Z konsep di North American International Auto Show. Dan pertama kali dijual pada Juli 2002, dan sebulan setelah itu untuk pasar Amerika. Sesuai namanya, mobil ini menggunakan mesin 3500 cc, dan dihilangkannya huruf X, yang menandakan jika mobil ini tak dibuat semewah pendahulunya. 350Z tersedia dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan, atau otomatis 5 percepatan. Mobil ini awalnya mempunyai tenaga 276 horsepower, tetapi seiring berjalannya waktu, tenaga mesinnya meningkat hingga 300 horsepower lebih. Di generasi ini, Nissan meniadakan varian 2 Plus 2 dan atap T-Top. Dan hanya menyediakan varian 2-seater coupe dan 2-seater roadster. Di 350Z ada 7 paket trim, yaitu Base, Enthusiast, Performance, Touring, Grand Touring, Track, dan Nismo. Cepat, gesit, menawan, serta cantik luar dalam. Ya, inilah kata-kata yang pertama kali terpikirkan dari benak saya. Dan sesuai judulnya, generasi ini memiliki bodi yang tampak serupa seperti generasi sebelumnya. Tetapi, Nissan mengklaim bahwa semua dari 370Z ini adalah baru. Seperti bodinya dibuat lebih mengecil daripada generasi sebelumnya, penggunaan bahan aluminium di beberapa titik, dan adanya mesin baru yang memiliki kapasitas 3700 cc. 370Z pertama kali diperkenalkan di Los Angeles Auto Show pada tahun 2008. Dan mulai dipasarkan untuk Amerika pada awal tahun 2009, dan untuk pasar Eropa pada April 2009. Untuk output mesinnya di sekitaran 330 horsepower dengan torsi 360 Nm. Mobil ini terdapat pilihan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 7 percepatan dengan pedal shift. Teruntuk transmisi manual, 370Z adalah mobil produksi massal pertama yang menerapkan teknologi Shenkro RevMax, yaitu teknologi yang akan menyesuaikan putaran mesin yang cocok untuk mengganti gigi secara halus. Di 370Z hanya menyediakan trim coupe, convertible, dan Nismo. Dan di tahun 2012, 370Z mengalami facelift yang meliputi bumper, velg, dan interior baru. Teruntuk trim Nismo mengalami facelift pada tahun 2015. Faceliftnya meliputi bumper depan dan belakang yang diperbarui, desain velg baru, perubahan di interior, dan spoiler yang dibuat lebih mengecil. Pada tahun 2018, Nissan membuat pernyataan bahwa generasi Z selanjutnya akan segera hadir dalam waktu dekat. Tidak terlalu mengagetkan, karena 370Z sudah cukup lama diproduksi, kurang lebih 10 tahun. Dan Toyota juga merilis GR Supra pada tahun 2019, yang membuat Nissan juga tak ketinggalan untuk menghadirkan Z generasi selanjutnya. Dan pada 28 Mei 2020, di YouTube resmi milik Nissan, yang menampilkan sekilas program global milik Nissan, yaitu Nissan Next, di video berdurasi 1 menit 12 detik itu menampilkan Z generasi terbaru. Dan jika dilihat dari teaser tersebut, desain eksteriornya mengingatkan kembali ke Z generasi pertama, yaitu 240Z. Kemiripannya bisa dilihat dari lampu depan yang hampir membulat, tetapi dilapisi lampu DRL, bentuk moncong yang panjang, dan bentuk belakang ala fastback 240Z, tetapi desain lampu belakangnya mengingatkan kita ke Z generasi keempat, yaitu 300ZX-Z32. Dari sini bisa kita simpulkan, jika Z generasi terbaru ini mengadopsi gaya neo-retro. Dan untuk pertama kalinya, Nissan Z ini tidak menggunakan nama dengan kapasitas mesinnya, melainkan menggunakan nama dari tenaga mesin itu sendiri, yaitu mesin dengan konfigurasi V6 3000cc Twin Turbo, yang menghasilkan 400 tenaga kuda, dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan, atau otomatis 9 percepatan.
Dari 400 tenaga kuda inilah, Nissan Z ini mendapat nama 400Z. Dan Nissan mengklaim, bahwa sasis dari Z Proto ini masih menggunakan sasis dari 370Z. Karena menggunakan sasis 370Z, maka kode sasisnya masih Z34. Tetapi, jangan percaya dulu tentang Z generasi ke-7 yang sudah kami sampaikan. Karena semua itu masihlah rumor, mungkin bisa saja sewaktu-waktu Nissan merubah sebagian atau semua konsep dari Z Proto ini. Namun, di tahun 2022 ini, banyak video serta kreator yang membicarakan tentang kehadiran Z generasi terbaru. Lalu, apakah Z generasi ke-7 ini akan segera hadir? Dan bagaimana tanggapan kalian tentang seluruh generasi yang sudah kami sampaikan? Jika ada informasi yang kami sampaikan kurang lengkap bisa kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, sudah saatnya kami pamit, sampai jumpa, dan tunggu kami di video selanjutnya.